teman-teman, balik lagi di channel aku, Sisilia Nanda. Nah, di video kali ini aku akan sharing kepada kalian sharing sedikit tentang keperawatan kritis. Nah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Cus! Nah, oke teman-teman. Nah, keperawatan kritis itu apa sih? Nah, keperawatan kritis itu adalah salah satu bidang keperawatan yang dalam pemberian perawatannya kepada pasien itu harus dengan berkualitas tinggi dan tentunya komprehensif, karena tujuan pemberian perawatan kritis ini ditujukan kepada pasien dengan kondisi yang kritis. Nah, proses keperawatan kritis ini dibutuhkan waktu yang cepat bagi perawat untuk mengevaluasi dan mengkaji keadaan pasien sehingga nanti didapatkan suatu pendekatan yang sistematis juga. Nah, menurut AACN terdapat standar proses keperawatan sebagai asuhan keperawatan kritis. Nah, antara lain itu sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama itu, data pasien kritis akan dikumpulkan terus baik dimanapun tempat sakitnya. Jadi misalnya pasien kritis di ICU, CCU, atau misalnya anak picu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pasien menurut data yang sudah didapat. Nah, jadi di sini kita mengidentifikasi kebutuhan pasien sesuai dengan kondisi pasien dan kebutuhan pasien saat itu. Nah, yang ketiga itu adalah intervensi atau rencana keperawatan yang tepat harus diformulasikan. Yang keempat, itu intervensi keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas masalah pasien dan atau kebutuhan pasien. Sorry teman-teman, gatel. Nah, yang kelima adalah hasil dari asuhan keperawatan harus selalu dievaluasi. Jadi, setiap kita mengimplementasikan rencana yang sudah kita buat itu harus dievaluasi hasilnya seperti apa, berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pasien kritis. Dari tadi kan kita ngomongin tentang pasien kritis nih. Pasien kritis tuh siapa sih? Nah, pasien kritis itu adalah pasien dengan kondisi kritis dan akut mengalami disfungsi organ hingga kegagalan organ yang reversible, tidak dapat kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, keadaan pasien yang mengancam, tidak stabil, dan memerlukan observasi dan pengawasan yang penuh dengan waspada dalam asuhan keperawatan. Nah, itu yang teman-teman yang dinamakan dengan pasien kritis, pasien dengan kondisi kritis. Nah, adapun kategori pasien kritis menurut Joint Faculty of Intensive Care Medicine of Ireland atau JFICMI, yaitu ada 3 level ya teman-teman. Nah, yang pertama itu level 0 masih dikategorikan sebagai acute care, yaitu pasien dirawat di bangsal dengan manajemen klinik. Nah, level satunya adalah level yang lebih tinggi, perlu adanya observasi seperti pasien post anesthesia care unit atau PACU. Nah, yang selanjutnya level kedua itu dikategorikan sebagai critical care. Nah, level 2 ini kondisi pasiennya itu pasien kritis dengan salah satu organ utama mengalami kegagalan fungsi. Jadi misalnya ada pasien dengan gagal ginjal. Nah, itu kan yang rusak ginjalnya aja, jadi itu masuk ke level kedua. Nah, sedangkan level ketiga ini ada 2 ya teman-teman, ada level 3 dan level 3S. Nah, yang level 3 ini adalah pasien kritis dengan 2 disfungsi organ. Nah, misalnya aja pasien gagal ginjal dan gagal hati. Nah, itu udah termasuk level ketiga. Nah, sedangkan yang level 3S itu adalah pasien yang memerlukan pelayanan regional atau nasional ataupun rujukan. Nah, jadi pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit yang bertaraf internasional atau memiliki alat-alat yang canggih gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa aja sih peran perawat pada keperawatan kritis ini? Nah, peran perawat
Pada keperawatan kritis ini tuh ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, pemberi asuhan keperawatan itu memang tugas dasarnya perawat. Nah, pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tuh kita tuh harus mengerti kebutuhan dan kondisi pasien sehingga apa yang kita berikan dapat memenuhi kondisi kebutuhan pasien tersebut. Nah, yang kedua adalah sebagai advokasi. Nah, pada peran ini perawat itu berpihak kepada pasien. Perawat selalu membimbing pasien agar pasien mendapatkan informasi yang baik dan benar. Nah, dengan kata lain, perawat di sini tuh sebagai pembelanya pasien kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah peran perawat sebagai pendidik. Nah, pendidik di sini perawat itu akan mengajarkan tentang pendidikan kesehatan kepada pasien, membimbing, mengajarkan tentang prosedur pelaksanaan yang diperlukan oleh pasien nanti. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah perawat sebagai koordinator. Nah, peran perawat di sini adalah perawat itu menjalin hubungan yang baik antara tim kesehatan lainnya, baik dari analis, apoteker, dan dokter itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah perawat sebagai kolaborator. Nah, di mana perawat akan bekerja sama dengan tim pelayanan kesehatan yang lainnya untuk memberikan perawatan yang full atau holistik kepada pasien. Yang keenam, perawat sebagai konsultan atau konselor. Nah, di sini perawat itu menjadi wadah atau istilahnya ada pendengar yang baik dan konsultan yang baik bagi pasien saat berkonsultasi tentang masalah kesehatannya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu peran perawat sebagai pembaharu. Nah, pada peran ini, perawat akan berperan pada sebuah perencanaan dan mengajak pasien untuk bekerja sama. Nah, yang selanjutnya, poin yang ketiga itu adalah evidence-based nursing dalam keperawatan kritis. Nah, apa sih evidence-based nursing itu? Evidence-based nursing itu adalah kolaborasi beberapa ahli klinis yang telah terintegrasi evidence-nya dengan baik. Nilai serta dipilih oleh pasien dan juga berhubungan dengan kondisi klinis. Nah, terdapat beberapa langkah untuk melakukan atau mengaplikasikan evidence-based nursing ini dalam melakukan pengkajian ya teman-teman ini. Yang pertama itu adalah identify patient correctly, yaitu melakukan pengolahan yang berkaitan dengan cara medikasi. Yang kedua itu adalah improve active communication, yaitu melakukan komunikasi yang baik antara perawat dan melakukan komunikasi pula kepada pasien saat melakukan prosedur tindakan. Yang ketiga adalah improve the safety of high alert medication. Nah, di sini peran perawat sebagai medikasi harus mempersiapkan prinsip pemberian medikasi yang benar kepada pasien. Nah, yang keempat adalah ensure correct site, correct prosedur, correct patient surgery sebagai berikut ya teman-teman, yang merupakan peran perawat pada praoperasi. Pada poin 4 ini tuh ada anaknya teman, ada poin-poinnya lagi. Yang pertama itu adalah ada cek. Pada pengecekan ini perlu dilakukan yaitu benar pasien, benar prosedur, dan juga benar area pembedahan. Nah, yang kedua itu adalah melakukan persiapan pasien. Nah, yang ketiga adalah memberikan pendidikan kesehatan, dan yang keempat itu reduce the risk of healthcare associated infectious. Nah, yang poin keempat ini juga masih ada poin-poinnya lagi nih teman-teman, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah melakukan cuci tangan bukan hanya dilakukan oleh perawat, melainkan juga pasien dan keluarga atau yang menjenguk pasien seperti itu. Dan yang kedua itu adalah mematuhi cuci tangan oleh pasien, keluarga, dan pengunjung.
Nah, poin yang kelima itu adalah pengendalian dan juga pengendalian infeksi oleh perawat dalam melakukan semua prosedur tindakan kepada pasien. Nah, yang terakhir, belum ding, masih ada 2 poin lagi ya teman-teman yang akan kita bahas. Yang keempat itu adalah poin end of life dalam keperawatan kritis. Nah, end of life ini sama 11-12 sih sama end of life di keperawatan paliatif. Nah, pada perawatan end of life keperawatan kritis ini diberikan pada pasien baik saat pasien masih bernafas maupun pada saat pasien sudah tidak bernafas. Nah, peran perawat ini sangatlah penting dalam mengambil tindakan end of life dalam keperawatan kritis ini, yaitu untuk memberikan kematian yang damai atau bisa disebut dengan peace end of life. Nah, adapun konsep-konsep end of life antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tidak mengalami nyeri. Jadi pasien itu meninggal tanpa merasakan nyeri gitu. Nah, yang kedua itu adalah mengalami rasa nyaman. Nah, rasa nyaman itu akan membuat kondisi pasien itu sentosa, damai, dan merasa puas. Dan hidup itu akan lebih terasa sejahtera dan menyenangkan gitu jika kita berada dalam rasa nyaman. Nah, yang ketiga adalah merasa bermartabat dan dihargai. Pasien yang mempunyai penyakit kritis atau terminal yang sudah mendekati ajalnya, nah itu tuh perlu kita pandang, kita hormati, dan kita nilai sebagai seorang manusia. Nah, pada konsep ini dikatakan tentang nilai pribadi yang diekspresikan yang memiliki prinsip etik atau harus dihargai oleh orang lain. Nah, jadi kalau orang sudah keadaannya kritis, kita tuh perlu menghargai dan menghormatinya dan menilai sebagai manusia, bukan seseorang yang sakit seperti itu. Yang keempat itu adalah menjadi damai. Nah, damai ini dimana perasaan kita tuh menjadi tenang, tentram, dan harmonis. Nah, yang dikatakan keadaan penuh damai itu yaitu dimensi fisik, psikologi, dan sosial spiritual itu damai, tentram, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah kedekatan dengan orang-orang terdekat, di mana perasaan ini nih, perasaan kita terhubung dengan orang-orang terdekat kita yang peduli akan diri kita, yang peduli akan keadaan pasien tersebut, orang terdekat pasien, dan orang yang sayang dengan pasien, seperti itu. Nah, untuk poin yang kelima itu adalah efek kondisi kritis bagi pasien dan keluarga, baik psikososial dan edukasi. Nah, ada kondisi kritis bagi pasien itu antara lain sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama adalah psikososial. Nah, pada keadaan ini, pasien akan merasa distres psikososial, merasa cemas terhadap trauma atau stigma masyarakat tentang kondisinya saat itu. Setelah pasien menerima penyakit kritis itu, stigma masyarakat mungkin akan menjadi menurun atau buruk terhadap si pasien. Nah, yang kedua itulah memberikan edukasi paliatif dan dijelaskan dengan komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga adalah efek kritis bagi keluarga dan orang terdekat, misalnya antara lain. Yang pertama di psikososialnya, pada keluarga akan mengalami distres psikososial. Nah, misalnya ini nih, misalnya pasien itu adalah seorang ayah yang harus bekerja. Nah, sedangkan keluarganya itu adalah seorang istri yang kerjanya hanya ibu rumah tangga. Nah, itu akan mengalami distres psikososial dan kayak
ketidakhadiran sosok ayah itu akan memberikan efek yang besar seperti itu dalam suatu keluarga. Misalnya ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah edukasi. Nah, pada edukasi ini rumah sakit akan memberikan fasilitas dan pengertian pada keluarga. Nah, tim kesehatan dan pasien juga bisa berkomunikasi melalui fasilitas yang diberikan. Oke deh teman-teman, segitu aja sharing dari aku tentang keperawatan kritis ini. Semoga sharing ini dapat membuka wawasan kalian semua. Nah, jika misalnya ada pertanyaan atau saran, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. See you next video. Bye bye.